Ya, kawan-kawan, kita dapat pertanyaan baru nih dari Instagram ya. Bang Chow underscore W. Bang, bisa bantu cek BDKR. Ini kalau abang-abang bertanya ya, kalau lebih spesifikatif ya, mungkin ketika ada pertanyaan lanjutan nanti mungkin bisa kasih tahu masuknya di mana atau tujuan pertanyaannya apa, misalnya BDKR aku mau long invest gitu, atau BDKR aku mau masuk tapi apakah kedepannya akan ada peningkatan harga gitu, seperti itu ya. Biar lebih detail aku juga ngejelasinnya, jadi biar sesuai dengan keinginan abang-abang sekalian, siapa tahu bisa sharing dan bisa berbagi ilmu seperti itu guys. Jadi kita lanjut aja dulu untuk BDKR ya. Tujuannya kita nggak tahu ya untuk BDKR untuk apa, tapi kita cek dulu pergerakan jangka pendeknya ya. Nah, untuk BDKR ini bagus banget ya guys. Posisinya ini udah menuju ke atas ya. Sudah uh, posisinya udah bagus banget. Untuk MA 100-nya di bagian sini udah oke ya, udah hampir nyentuh. Terus untuk MA 200 di area sini, jadi ini perbalikan arah ya dari downtrend besar-besaran menuju uptrend. Untuk posisi laporan keuangannya itu masih belum bagus guys. Masih belum kelihatan pergerakan untuk laporan keuangannya, tapi mungkin abang yang masukin atau bertanya ini lebih tahu ya daripada aku, karena aku baru ngeliat sahamnya kan. Nah, untuk posisinya ini udah bagus banget guys. Di area sini sudah ada pergerakan dari frekuensi besar-besaran ya. Berarti ini menandakan bahwa ini adalah fase terakhirnya downtrend. Nah, sementara itu untuk bagian ungu ini kelihatan ya, dari ungu ini dari bagian sini dia sebenarnya udah naik pesat, tapi di area sini dia lebih tinggi lagi. Jadi emang si sahamnya itu fundamental banget dari ngikutin dari laporan kuarternya yang semakin menurun ini, yang yang pink ini ya. Fundamental banget dia ngikutin si sahamnya. Jadi apakah nanti kuarter baru akan ditutup dengan positif? Kita lihat aja ya. Tapi dari isiannya nih kita berbicara di luar dari fundamental ya. Jadi kita akan ngebahas itu isian barangnya atau siapa market makernya. Nah, di sini kelihatan ya. Dari sini polanya udah jelas banget. Dari sini dinaikin, ada kenaikan tinggi di area sini, turunin lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Di sini turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Posisinya juga bagus banget ya. Kalian bisa lihat ya di area ini kan penurunan ya, jadi kita nggak bisa opportunities atau berharap banget. Nah, tapi di sini sudah kelihatan guys. Di area sini ada gundukan atau frekuensi tinggi baru dinaikin besoknya. Di sini juga ada frekuensi tinggi ya, dinaikin. Nah, di sini ada frekuensi lagi guys. Tapi ini masih belum naik. Ini juga ada frekuensi kecil di area sini. Nah, kita lihat siapa isiannya. Kalau abang pengen masuk atau sudah masuk di area sini, aku harapnya berada di gelombang-gelombang ini ya, di area bawah sini, area bawah sini, area bawah sini. Ini udah bawah banget. Kita lihat isiannya ya. Tadi aku lihat sekilas bagus sih. Nah, untuk anomalinya penunggu utamanya itu ada AZ, Bro. Nah, AZ besar banget di area sini. Dia akumulasi dari tanggal 23. Paling besar untuk AZ. Anomalinya tujuannya apa ya? Pasti dia udah dari tanggal 23 ya. Nah, dari tanggal sini. Anomali paling besar nih. Nah, anomali terbesarnya di AZ di sini. Kenapa dia masuk banyak ya? Pasti corporate action ya. Yang apa kata Bang Andri Hakim itu backdoor ya. Jadi mereka udah tahu duluan progresnya si saham ini. Jadi kita ngikutin aja. Abang lebih tahu deh yang bertanya ya mungkin ya. Nah, untuk jangka pendeknya abang bisa lihat di area sini ya. Di sini ada frekuensi besar. Frekuensi besar ini menandakan perubahan arah dari bawah menuju ke atas sudah terjadi, dan di sini akan ada frekuensi baru tambahan. Nah, di sini kita lihat isiannya ya, karena ini udah mepet banget dengan MA 100-nya ya. MA betul ya, MA 100 di area sini. Jadi kita lihat isiannya. Untuk isiannya itu juga bagus. Nah, di sini kita lihat untuk isian dari ZP AK itu semakin besar ya di area sini. Terus selalu ngisi barang. AK juga bagus banget. Dua bandar ini duit bagus banget.
Nah, di sini juga market makernya ada si CC juga yang ikut ngemainin barangnya. Kenapa aku bilang CC ikut ngemainin barang? Karena di sini kalian bisa lihat ya, ketika CC ini naikkan di area sini, ini kan paling tingginya CC ini fokus di bagian area bawah ya. Kita hapus dulu deh biar enak. AKZP ya. Nah, ketika isian si CC tinggi, dia banting kan ini di sini gara-gara si AK banting ya. Nah, fokus di sini aja deh. Nah, ketika isian CC naik di area sini, dia bisa ikutan di area sini ketinggiannya ya. Ini juga CC naik di area sini sebelum kenaikan, besoknya saham diangkat tinggi. Di sini juga CC naikkan tinggi di area sini, di hari selanjutnya saham naik. CC juga ada masuk di area sini, esokan harinya akan naik si saham naik. Di sini juga CC isian tinggi, di sini saham naik. Jadi CC juga anomali yang patut kita perhitungkan. Dan pemainnya di sini ada AK dan JP juga ketika saham di area sini eh nah di area sini naik, besoknya diangkat naik seperti itu. JP juga di area sini isi saham besok diangkat naik seperti itu ya. Jadi fokus mereka adalah untuk menaikin saham bersama-sama. Untuk isiannya juga AKZP CC ini anomali yang sangat bagus ya guys di sahamnya. Jadi ini fokusnya pengen ngenembus MA100 kalau jangka pendek misalnya long termnya anggap swing ya sekitar 1 sampai 2 bulan mungkin bagus guys ini prospeknya ya. Kalau di sini ini kan 43 hari ya. Nah, ya 13% kenaikannya lumayan nih guys. Nah, di area sini. Jadi seperti itu kalau main tektokan, kalau main 1 minggu aja bisa juga main di area sini kan. Ketika diangkat sekitar 7% ya udah out. Seperti itu untuk progresnya. Ini masih belum dinaikin nih. Bandar masih berada di atas. Terus akumulasi dari market juga. Ini kan masih akumulasi nih AKZP, CC juga masih akumulasi. Jadi ada kenaikan di beberapa hari lagi, mungkin besok atau hari Senin kenaikan tinggi. Kita lihat historikalnya ya. Di sini tanggal 15, tanggal 2 Selasa, 15 Senin. Nah, berarti antara Senin atau Selasa dinaikin, guys. Jadi mungkin besok masih setway ke bawah kemungkinan ya. Tapi dijaga aja kalau sudah setway ke bawah nggak ada buangan besar atau cenderung si frekuensinya semakin tinggi berarti bandar nggak buangan barang, silakan ambil dan nunggu 7% di hari selanjutnya. Ini juga tinggi nih guys, tuh 14%. Jadi seperti itu untuk jangka 1 minggu tetap cuan 7-8% untuk minggu depan atau minggu ini ya hari Jumat. Kalau jangka panjang juga bagus bro. Ini emang niatan dari bandarnya nembusin si MA100. Bagus ini prospeknya bro. Tapi sekali lagi ya, mungkin 13-14% dapat aja loh kalau main 2-3 bulan ya. Untuk yang minim resiko seperti ini oke lah untuk cuannya guys. Oke, menurutku masih rekomendasi banget. Kalau mau masuk nunggu koreksian di area sini misalnya naik ya. Kemungkinan misalnya besok naik nih maksud gua. Di area sini naik, nunggu koreksi dulu. Kalau di koreksinya sudah kelihatan nih untuk frekuensinya tinggi kayak gini baru masuk ya. Ini kan frekuensi tinggi nih di area sini, masuk di area sini. Besoknya diangkat. Seperti itu permainannya. Enak banget di saham BDKR, jelas banget kelihatan di sini ada frekuensi kan. Beberapa hari langsung diangkat sekitar 16%. Enak kan? Di sini ada frekuensi juga tinggi, di sini ada frekuensi lagi tinggi, besoknya diangkat naik, guys. 11%. Enak pokoknya main di sini. Bagus banget sahamnya, bandarnya juga tertib banget, nggak ada banting-bantingan, nggak ada dorong-dorongan, nggak ada buang-buangan mendadak. Seperti itu bagus. Menurutku rekomendasi saham ini oke. Tinggal cara bermain si abang aja gimana untuk masukin barangnya, jangan sampai dipucuk ya untuk masukinnya. Hati-hati aja. Nunggu koreksian, frekuensi tinggi baru masuk. Seperti itu. Itu aja dulu. Semoga menjawab dan semoga bisa menjadi masukan dan dapat cuan lebih dari abang. Nunggu traktirannya aja sih kalau ada. Oke, itu aja. Sampai jumpa.